bersangkutan ini potensinya mendapatkan 2 kursi. Iya, betul. Nah, tentu yang jadi perebutan kan di kursi kedua nih, Iya, satu partai. betul. Tentu yang jadi di internal mereka, kursi ketiga ini, suara 3 terbanyak di internal partai akan mencoba melakukan lobby-lobby atau bagaimana. Saya kira juga tidak bisa, karena tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita konsisten, hasil perolehan suara di TPS itulah yang kemudian direkap di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kota, bahkan sampai di tingkat provinsi. Halo, Pembaca Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda dan rekan saya Muhammad Nur. Kita bertemu udah sekian lama nih, ngobrol politik agak terdiam sedikit ya Bang. Iya. Selesai Pilpres, kita agak berhiatus sebentar, hibernasi sebentar sejenak. Tapi itu tidak sebentar. Ini kita mulai lagi nih. Iya. Kita mulai lagi. Dan kenang ini riak-riak pilkada ini sudah mulai terasa nih Bang. Udah mulai ya, Udah mulai panas. Baliho udah mulai banyak kita lihat. Iya. Udah banyak yang menyala abangku gitu ya. Sudah mulai ramai hal-hal seperti itu, mulai ramai dan sudah menjadi pembicaraan tidak hanya di kelas tataran atas, tapi hingga warung-warung kopi pun sudah mulai dibicarakan. Siapa nih calon kita? Siapa nih untuk yang Batam? Siapa nih untuk Kepri? Sudah mulai dibicarakan ramai. Iya, betul. Nah, kita pun perlu juga membicarakannya nih, ngobrol-ngobrol politik. Ngopinya Batam Pos. Nah, kita mau ngobrol mengenai mungkin sebelum kita memasuki tahapan pilkada, mungkin kita cerita-cerita sedikit nih Bang, mengenai bagaimana usai Pilpres kemarin nih. Iya. Ini KPU Batam masih aman-aman aja, masih sehat semua atau bagaimana? Kebetulan kita sudah ngundang Ketua KPU Bang Mawardi langsung. Ya, seperti apa tekanannya kemarin ya. Tapi kita apresiasi ya, secara umum pelaksanaan Pilpres Pileg kemarin berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa kendala, tapi semuanya tetap bisa diatasi dengan baik. Ya Bang, mungkin bisa sedikit cerita atau mungkin selama Pileg dan Pilpres kemarin mungkin ada beberapa evaluasi yang mungkin pengen disampaikan oleh ke publik juga Bang. Baik. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Terima kasih yang pertama-tama ingin saya sampaikan atas kesempatan ya. Kita dapat bersilaturahmi di kegiatan ngopi ya. Ngobrol politik. Ya, mantap sekali. Ini perdana menjelang pilkada gitu. Mencoba mereview ya sedikit terkait dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada pemilu yang lalu. Memang alhamdulillah secara umum boleh kami sampaikan bahwa pelaksanaannya berjalan cukup lancar, sukses ya. Meskipun dalam realitanya ada dinamika-dinamika yang muncul di lapangan, tapi saya kira itu hal yang wajar. Nah, kalau mesin politik itu sudah mulai di-on-kan, nah itu panas itu pasti muncul. Ya kan? Ibaratnya mesin kalau sudah hidup pasti panasnya mulai. Namun tentu dalam tataran di mana kita mampu mengkondisikan rasa panas tadi. Kalau mengacu pada pelaksanaan Pileg yang lalu, memang kami diberikan kewenangan oleh KPU RI sejak tanggal 26 Juni ya. Dilantik di Jakarta, di mana pada saat itu masih pada tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan kami langsung running dan prosesnya berjalan cukup panjang sampai kemudian dari penetapan DCS, DCT masuk ke tahapan sosialisasi ya. Ada kampanye, ada kemudian pemungutan suara. Saya kira prosesnya memang sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pileg yang lalu. Semuanya dapat kita laksanakan dengan tepat waktu ya, karena salah satu kewajiban dari penyelenggara pemilu itu adalah melaksanakan tahapan tepat waktu ya. Dan itu kita selesaikan prosesnya tahapan demi tahapan, mulai dari tahapan pencalonan, kemudian tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, terakhir yang baru saja kami laksanakan adalah tahapan penetapan calon terpilih kursi dan calon terpilih. Nah,
Saya kira kalau berbicara terkait dengan tadi disebutkan oleh Bang Nur, ada tekanan-tekanan, saya pikir itu hal yang lumrah lah yang harus kita proses, karena yang namanya orang berkompetisi sementara kita masuk dalam arena yang penuh konflik ini, tentu para kompetitor ini, para kontestan yang berkompetisi ini akan ingin memposisikan diri dalam posisi yang menang. Dan inilah posisi kita sebagai penyelenggara dalam posisi yang netral, independen, dan mandiri. Sehingga para kompetitor apapun kontestan yang yang bersaing pada pemilu yang lalu dapat berjalan dengan lancar ya, dengan sukses. Begitu. Sempat ada ini nggak, Pak? Semacam lobby-lobby kan sebelum menjelang penetapan terutama kan gitu loh. Saya kira enggak juga baik ya. Antar partai maupun di internal kan. Kalau lobby-lobby sih saya kira tidak, karena begini ya, kita sangat mengapresiasi sistem pemilu kali ini di 2024 karena kita terbantu dengan sistem informasi rekapitulasi, namanya Sirekap. Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah aksesibilitas. Di poin nomor terakhir ya, ditambah itu di prinsip penyelenggaraan pemilu itu adalah aksesibilitas, artinya setiap orang bisa mengakses hasil rekapitulasi yang kita laksanakan, mulai dari dari proses di TPS ya, kemudian sampai ke PPS ya, dari KPPS, BPS. Namun memang kan perhitungannya di rekapitulasinya kan di PPK. PPK ya. PPK. Betul. Semua sebelum sampai ke PPK sebenarnya para peserta pemilu sudah bisa mengakses suaranya, sehingga saya kira tidak ada lobby-lobby ya, seperti yang dikatakan tadi. Saya kira lobby-lobby itu tidak ada. Ya, kalaupun ada, saya pikir ya itu hal yang wajar juga tapi kami sebagai penyelenggara tentu harus mengacu kepada hasil yang memang berasal dari hasil pemilih ya, tetap pada kondisi awal yang diperoleh selama pelaksanaan di pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Betul. Gitu. Jadi tidak bisa juga main-main ya Bang, karena semua punya mulai dari tahap awal sampai verifikasi juga sudah semua jelas. Jadi nggak ada yang kalau dulu beberapa waktu pemilu sebelumnya ada yang istilah suara jalan-jalan. Iya, betul. Di pemilu ini benar. jalan-jalan. Tiba-tiba ada suaranya pindah ke sana kan gitu. Jadi di pemilu ini semua bisa ngelihat, jadi nggak ada yang jalan-jalan, yang tidak ada yang berpindah secara tiba-tiba seperti yang mungkin karena semua bisa ngelihat langsung ya Bang. Proses suara masuk sampai proses penghitungan akhir pun semua bisa ngelihat ya. Jadi yang jalan-jalan pun tak ada lagi ya. Atau memang tak ada? Memang tidak ada, saya kira. Karena kita tadi sangat terbuka ya dalam hal ini. Kalaupun memang kemarin ada beberapa yang mempersoalkan tentang sistem yang ada di Sirekap ini, sebenarnya saya kira hanya kesalahan di input aja kali ya. Input ya. Kemudian mungkin juga di teman-teman di KPPS kemarin belum tersampaikan juga sistem mereka pengisian di C planonya. C plano, sehingga tidak terbaca oleh sistem. Ketika dibaca oleh sistem, akhirnya angkanya bahkan sampai satu TPS bisa mendapatkan 800 suara. Itu kan sesuatu yang tidak masuk logis ya, karena kenapa? Jumlah pemilih aja maksimal 300 orang. Berarti ada kesalahan manusiawi kesalahan yang ini saya kira bisa ditolerir lah. Dalam artian kelelahan juga mungkin nih Bang. Sampai malam, sampai pagi, dan harus juga seperti itu kan. Kita lihat tuh Bang, sampai kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 pagi, dan jam 6 itu kota-kota harus disiapkan. Maksudnya harus dijemput kan pasti. Tapi untungnya tidak ada yang meninggal ya Bang. Tidak ada yang ini. Karena semuanya dibandingkan dulu ya gitu. Ya, mungkin asupan gizinya oke nih kayaknya. Saya kira begitu. Iya Bang. Tapi kalau dari internal Bang ada nggak Bang? Biasanya kan kalau antar partai sih oke lah, nggak ada yang jalan-jalan.
yang potensi jalan-jalan kemarin kan udah di internal nih. Ini aja yang lolos, ini aja yang lolos. Artinya mungkin begini ya. Misalnya satu partai A misalnya yang dapatkan mungkin di dapil 1 atau dapil 1 lah, Batam 1 lah misalnya. Yang bersangkutan ini potensinya mendapatkan 2 kursi. Iya, betul. Nah, tentu yang jadi perebutan kan di kursi kedua nih, satu partai. Betul. Tentu yang jadi di internal mereka, kursi ketiga ini, suara 3 terbanyak di internal partai akan mencoba melakukan lobby-lobby atau bagaimana. Saya kira juga tidak bisa, karena tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita konsisten, hasil perolehan suara di TPS itulah yang kemudian direkap di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kota, bahkan sampai di tingkat provinsi. Iya. Ya sih, kita juga sempat kita lihat juga ya beberapa nama dari kabar-kabar ini. Oh, ini nggak bakalan, tapi begitu ditetapkan kemarin, tetap juga. Sebelum penetapan kita sering dapat diundang, Bang. Jurnalis-jurnalis diundang. Kami yang menang jadi. Tapi begitu penetapan selesai tak ada lagi itu, Bang. Klaim-klaim tetap aja sesuai dengan perolehan suara gitu lah. Makanya saya bilang sebenarnya pada saat itu kami tidak menyampaikan pada teman-teman media bahwa kita harus menunggu proses penetapannya. Jangan kita berandai-andai. Ini kan bisa menimbulkan persepsi yang liar nantinya, dan ini bisa memicu sehingga yang menjadi menjadi keputusan akhir kan tetap di penetapan penetapan calon yang terpilih begitu. Iya betul. Persoalan nanti udah duduk mau PAW itu urusan partai ya Bang ya. Itu jauh lebih aman ya ketimbang mencoba jalan-jalan ya Bang. Makanya ada sebenarnya peserta pemilu ketika itu berbicara. Sebenarnya 14 Februari itu sudah selesai pemilu, namun teman-teman masih ada yang baru mau berproses. Iya kan? Iya. Dengan cara melobi. Sebenarnya prosesnya kan sudah selesai di tanggal 14 Februari itu. Ingin dilanjutkan lagi dengan proses pemilihan dengan cara melobi. Saya kira tidak sampai sejauh itulah. Tidak bisa. Kita lobby-lobbynya mau milih ulang lagi. Karena datanya kuat ya Bang. Semua orang sudah pegang gitu kan. Itulah sebenarnya yang alhamdulillah yang membuat kami sampai hari ini masih bisa melaksanakan kerja-kerja kepemiluan itu tanpa banyak hal-hal yang memang bisa mengacu kepada mengaca pada pemilu sebelumnya ya, teman-teman sebelumnya, tapi yang mudah-mudahan dengan satu tugas yang akan dibebankan kepada kami bisa kami tuntaskan. Sudah tuntas ya Bang. Tinggal pelantikan aja Bang ya. Bang, satu lagi mungkin sebelum kita rehat ya. Soal kemarin kan ada juga memang pada saat pemilihan ada kekurangan surat suara dan lain sebagainya. Mungkin jadi evaluasi tersendiri ya Bang untuk di pilkada nanti, karena tensi di pilkada kayaknya jauh lebih besar ketimbang pileg dan pilpres kemarin nih. Kepentingannya benar-benar di daerah betul Bang. Betul. Dan orangnya dikenal oleh Bang Muwardi langsung orang-orang ini. Kalau misalnya ke nasional kan kita agak jauh ya Bang. Maksudnya orang-orang ini kan ikatan emosionalnya juga nggak terlalu kan. Dan terlalu banyak kan. Banyak ini kan lebih fokus karena mungkin 2 atau 3 calon saja kan. Iya. Ini 5 tahun ke depan nih Bang. Pemimpin satu daerah nih Bang. Pasti tekanannya lebih intens lagi nih. Iya. Terkait tadi ya dengan yang disampaikan Bang Nur tadi bahwa ada kekurangan surat suara yang kemarin beberapa TPS menjadi atensi bagi kami untuk mengevaluasi untuk pelaksanaan pilkada nanti, karena di dalam keputusan KPU nomor 1395 tentang tata kelola logistik ya, memang ada satu ketentuan yang tidak bisa kami langgar, yaitu ketika surat suara dimasukkan dalam amplop dan sudah disegel, itu tidak boleh dibuka lagi. Apapun kondisinya ya Bang ya. Apapun kondisinya, dan ini memang ternyata ada masalah ini yang mengakibatkan terjadinya PSL di Batu Selicin 8 TPS. Karena teman-teman dari PPK, PPS ketika kita minta untuk melakukan pengecekan kotak suara, mereka tidak boleh lagi membuka surat suara yang sudah ada di dalam amplop. Yang telah selesai. Kejadiannya di 8 TPS yang ada di Batu Selicin,
mestinya surat suara DPRD provinsi terisi surat suara DPR RI. Ya, karena itulah tadi faktornya. Ya. Nah, tapi dengan untuk pilkada ini mudah-mudahan ada perubahan. Perubahan ya Bang. Ya balik lagi Bang, Ya. namanya kita manusia pasti ada salah dan Ya. hilafnya, itu pasti ada. Karena tuntutannya tinggi ya Bang ya, harus cepat, harus begini gitu kan, pasti ada miss-nya dalam beberapa persen pasti ada miss. Tapi kalau menurut saya 95% sudah oke banget. Dan udah ada regulasinya ya Bang. Maksudnya kalau 1395, terjadi begini ada regulasi ini kan. Kemudian 1281 ya juga itu tentang pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan pelengkapan suara dan pelengkapan pemungutan suara lainnya. Iya. Tapi Bang, jadi kita mengikuti itu ya. Jadi kita tidak berani juga mengambil semacam diskresi ya. Untuk memutuskan sesuatu. Jadi kita tetap mengikuti sesuai aturannya. Iya. Tapi sebelum kita tutup Bang, saya boleh minta sedikit nih Bang. Pas Pilpres itu tidurnya jam berapa Bang? Waduh, itu yang jelas pasti. Tidur di kantor atau di rumah? Di kantor, kalaupun pulang ke rumah itu sudah pukul 3 subuh. Jarang pulang ke rumah nggak Bang? Oh, lumayan jauh dari sini, dari kantor itu 1 jaman lah. 1 jam. Tapi jarang pulang ke rumah. Pilkada makin jarang. Nah, mungkin kita sebelum membahas pilkada, Bang, bagaimana tahapan-tahapannya, siapa yang sudah menyalon, atau siapa yang sudah mungkin bisik-bisiknya dengar sama ketua KPU. Kita tunggu setelah titip ini. Atau siapa nih? Baju yang mana nih ya? Tekanannya bagaimana kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang nih bagaimana di Pilpres, lika-liku Pilpres, bagaimana tekanannya sampai kadang pulang jam 3, kadang nggak pulang ke rumah. KPU-nya, waduh ini kalau bicara kerja ini luar biasa ini. Iya. Tapi kayak tensi di pilkada jauh lebih besar kan. Tapi mudah-mudahan kinerjanya sesuai dengan gajinya. Amin. Yang jelas satu beban besar sudah terlewati. Tapi masih tinggal ada beban besar lainnya. Tinggal pelantikan ya Bang. Karena tadi kan kita sempat sebelum ini mulai kita bicara pilkada itu punya ikatan-ikatan emosional yang berbeda dengan Pilpres Bang. Karena kita kenal. Kita tahu mungkin orang-orang pribadi yang pernah bersinggungan secara langsung, ketemu secara langsung, tentu kan berbeda nih Bang. Bagaimana? Tentu KPU punya profesional dalam bertindak mungkin kan. Nah, ini bertanya nih Bang. Mungkin sebelum kita sampai ke sana kita nanya tahapan awal. Tahapan yang sudah berproses dan yang selesai dan masih berproses dan akan berproses gitu Bang mungkin. Sekedar flashback lagi ke masyarakat supaya jangan terlena kan. Gitu. Sebentar lagi. Gitu. November. Silakan. Baik, jadi kita nih ada waktu lebih kurang 179 hari lagi ya. Lebih kurang 6 bulan kotor lah. 6 bulan kotor. Jadi pelaksanaan pilkada ini kan sangat singkat sebenarnya. Jadi tahapan-tahapannya pun sangat padat. Nah, kalau kita mengacu di PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, itu secara resmi sebenarnya sudah diluncurkan di 26 Januari. 26 Januari pelaksanaan awal ya. Namun memang di beberapa daerah termasuk kita Kepri, secara nasional peluncurannya memang baru di Maret ya, akhir Maret. Iya, betul. 31 Maret kemarin secara nasional. Di Kepri di tanggal 27 bulan lalu ya, bulan April. Ya. Di Batam sendiri baru di tanggal 18 Mei kemarin. 18 kemarin. Namun demikian beberapa tahapan yang berdasarkan PKPU nomor 2 tadi kan sebenarnya ada 2 tahapannya. Tahapan besarnya ya, subtahapannya itu tahapan persiapan atau pra penyelenggaraan. Itu mulai dari penyusunan program dan anggaran, kemudian sampai nanti kepada tahapan mutarli. Pemutakhiran data pemilih yang akan kita mulai dari tanggal 31 Mei. 31 Mei. Kemarin. Dari kemarin udah mulai ya, Bang? Berarti udah mulai sampai nanti di tanggal 23 September. 23 September. Ini prosesnya ini cukup panjang dan sebelum itu kan kita juga melakukan rekrutmen badan ad hoc. Mulai dari PPK
PPS. Yang sudah kita laksanakan pelantikannya kemarin secara simultan ya. PPK itu pelaksananya mulai dari tanggal 27 April. Kemudian PPS 2 Mei yang lalu udah selesai semuanya prosesnya. Sudah diumumkan ya Bang kemarin. Kemudian penyerahan DP4 daftar penduduk potensial pemilih secara nasional sudah diserahkan di tanggal 2 oleh Kementerian Dalam Negeri langsung ke KPU dan langsung diturunkan ke KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi. Dan itulah yang menjadi data nanti yang akan kami sandingkan dengan data pemilu terakhir melalui Pantarli sistem coklit ya nanti. Pilpres kemarin kita berapa Bang pemilih kita? Pemilih kita 851.614. Kemungkinan pilkada bisa Kemungkinan naik. Lebih meningkat karena lebih meningkat lagi. Ya, dari umur bertambah ya. DHS ya. Betul. Daftar hasil sinkronisasi kita itu 890.242. Wah, hampir 900.000 lagi. 800 ya. Hampir 900.000. Ada peningkatan. Namun TPS-nya berkurang. TPS-nya berkurang malah. Ya, kalau TPS kita kemarin kan 3.241. Kalau untuk pilkada ini untuk daftar berdasarkan hasil sinkronisasi awal itu 1.811. 1.811. Iya, 1.811. Karena ada penyusutan di setiap TPS. Dari jumlah pemilih di pileg kemarin itu maksimal 300. Kalau untuk pilkada ini 600 maksimal. Bisa 600. Bisa 2 kali lipat. 600. Makanya turunnya besar kali ya dari 3.000 jadi 1.000. Penyusutan sekitar 40%. 40%. Tapi berarti kerja KPPS agak lebih ekstra nih. Ekstra ini Bang. Karena biasanya kemarin ngitung yang 300 sampai malam. Sampai jam 2 pagi ini sampai jam 4 pagi ini. Karena surplusnya sampai 100% ya Bang, nambahnya 100%. Tapi nanti akan dibagi-bagi ya, nggak ada yang apakah semua TPS akan mendapatkan semaksimal 600 atau memang? Enggak. Artinya begini kan, nanti kita akan melakukan pemetaan TPS dengan jumlah pemilih. Kan ada beberapa aturan juga yang harus kita ikuti. Pertama dari aksesibilitas pemilih ya. Jadi kalau TPS ini ditaruh di RT ini apakah pemilih juga mudah? Kemudian ada aturan lain juga, tidak boleh menggabungkan pemilih itu dalam memisahkan pemilih dalam satu KK. Betul. Kedua, tidak boleh memisahkan pemilih menggabungkan 2 kelurahan di satu TPS. Di satu TPS ya betul. Ya itu tidak boleh. Penting nanti PPS-nya. Mungkin yang tidak banyak berubah ya kalau saya lihat hanya di daerah-daerah hinterland. Karena kan hinterland itu kan pulau ya. Pulau. Pemilih mungkin bisa 100 saja di pulau ini, tidak mungkin digabungkan dengan pulau sebelah. Karena akan mengurangi partisipasi. Karena partisipasi kita di Pilpres berapa Bang? Kalau partisipasi 74, sekian %. Meningkat dia? Enggak, menurun dibanding pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya kan 82%. Dan ini 74. Dan kita berharap di pilkada juga bisa meningkat 80%. Bisa 80%. Berarti targetnya ada target 80% di pilkada partisipasi. Makanya kita benar-benar hitung betul ya Bang. Iya, betul. Ini cocok di sini atau di sini. Iya. TPS-nya 1.000 dari 3.000 jadi 1.000. Itu tahapan-tahapan yang sedang yang berproses ya Bang. Lah menjelang kita nanti masuk ke tahapan penyelenggaraan, yaitu pengumuman pendaftaran ya, yang akan kita mulai di Agustus. Tapi kan kerja KPPS agak lebih mudah itu Bang, karena lembarannya kan tak banyak lagi, cuma 1 lembaran saja. 2 lembaran ya. Jadi pemilu kan tergantung nanti calon. Kalau misalnya Batam cuma lembaran wali kota Batam dan Gubernur Kepri saja kan. Dua kotak suara saja. 2 kotak suara. Tak banyak-banyak lagi. Ya itu sih mungkin saya kira juga yang bisa mempermudah lah mungkin nanti. Gambarnya lebih jelas ya Bang ya. Tidak sama 5 kotak suara kan dengan 2 surat suara. Kotak suara yang harus dihitung 5 dengan 2 kan jauh sih. Iya, betul. Kalau tahapan ini sendiri Bang, pendaftaran atau ketentuan pendaftaran calon baik sampai hari ini PKPU yang sampai ke kita. PKP itu kan sebenarnya aturan pelaksanaan ya. Pelaksanaan. Juknis lah ibaratnya. Juknisnya tersendiri. Tersendiri lagi. Itu secara hierarkis peraturan di KPU itu kan ada undang-undang. Di bawah undang-undang ada PKPU, peraturan KPU. Setelah itu ada keputusan KPU. Bisa dijadikan sebagai petunjuk teknis ataupun juknis ya. Ada lagi nanti surat dinas. Surat dinas ini sifatnya hal yang memang tidak mungkin lagi prosesnya itu dilaksanakan dengan waktu yang cukup lama. Sesegera mungkin informasinya harus segera tersampaikan. Gitu. Iya. Termasuk ya kemarin penetapan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih kan kalau
aturan pelaksananya kan di PKPU nomor 6 tahun 2024, juknisnya di 789 terkait dengan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, itu dasar kita ya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita di KPU Kabupaten Kota. Nah, sampai hari ini yang baru selesai itu baru PKPU tentang jadwal dan tahapan. Jadwal dan tahapan. Jadwal dan tahapan. Tahapan yang mendesak ini kan tahapan mutakhiran data dan penyusunan data. Iya, betul. Sampai hari ini belum. Belum selesai juga. Belum selesai ya, belum sampai ke kita. Tapi KPU nomor berapa? Tapi yang jelas bahwa aturan-aturan dasar seperti batas maksimal TPS itu sudah dicantumkan di PKPU, rancangan PKPU yang akan segera ditetapkan. Gitu. Apalagi bicara soal pencalonan. Masih jauh. Pencalonan. Karena mau nanya nih Bang, pencalonan. Tapi kalau regulasi yang sebelumnya, anggaplah mungkin sambil menunggu ya. Kalau regulasi tentu aturan sebelumnya, masih kita mengacu pada aturan PKPU yang mengatur Pilkada 2020 lah. 2020 ya. Tapi PKPU itu biasanya ada perubahan yang signifikan Bang. Setiap misalnya kan nih PKPU 2000 yang pemilu lalu dan pemilu yang baru ini ada perubahan signifikan nggak sih Bang sebenarnya? Kalau kita lihat ya dari pelaksanaan PKPU yang Mutarli sendiri ya, yang berubah sih saya kira tidak terlalu signifikan lah. Tapi kan tentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berjalan. Karena PKPU ini kan juga ada mungkin nilai-nilai politisnya, ya kita tidak tahu juga sejauh itu ya kan. Iya. Lobby-nya berjalan ya. Karena kan KPU di Batam atau daerah ini kan cuma menerima regulasinya aja yang sudah di eksekutor saja. Yang sudah ditetapkan di atas. Nah, bagaimana pergolakan di atas kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu ya kan, kita cuma tahu nih, nih minum minum kita. Seperti yang lagi hangat ini Bang ya, di MA kan soal usia ya. Usia. Betul. Berarti kan pelaksana saja, tidak bisa pula menggugat kan, tidak bisa pula ngapa-ngapain kan. Iya. Ya dilaksanakan ini kan, udah laksanakan. Iya. Tapi mungkin kita singgung sedikit lah Bang soal misalnya pencalonan kan ada dua nih nanti, ada yang independen ya, ada melalui jalur partai gitu kan. Baik. Perseorangan. Perseorangan sendiri sejauh ini gimana? Untuk Kepulauan Riau secara umum ya sampai hari ini sudah dipastikan tidak ada. Tidak ada. Penerimaan berkas kemarin dari tanggal 8 sampai 12 kan tidak ada yang mendaftar. Berarti yang beliau-beliau tuh hanya tes ombak berarti ya. Berarti calon-calon yang katanya mau melalui jalur perseorangan gugur dengan sendirinya. Karena sudah ada ya. Kepri selesai lah ya Bang ya. Sudah selesai. Agak tenang juga, agak repot-repot lagi verifikasi lagi ya kan. Bayangkan kalau ada verifikasi syarat dukungan itu yang penting ya Bang ya. Tidak efisiensi dana anggaran pilkada juga. Iya. Karena kan pernah lihat juga itu Bang, ucapan selamat lebaran. Iya, di mana-mana seluruh Batam mana ada. Iya. Bahkan hampir setiap sudut kota ya. Iya. Tapi kan berarti tak jadi lah ya. Selesai gitu. Ada yang lebih. Ada yang lain. Berarti tinggal menunggu syarat dari partai, dukungan partai maupun gabungan partai ya Bang. Tapi kalau tahun lalu, partai politik, pilkada tahun lalu itu tetap dukungan 20% ya Bang? Ya. 20%, lalu syarat lainnya seperti apa? Mungkin usia dan segala macam. Kalau berdasarkan kita merujuk PKPU 40 ya? Ya, kalau PKPU selagi memang belum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, tentu kita aturan masih PKPU yang lama. PKPU 2020. PKPU 40 Bang kalau nggak salah ya. Saya lupa juga, baru saya juga PKPU tentang pencalonan ya. Memang salah satu yang menjadi acuan di situ faktor umur juga disampaikan. Faktor umur juga disampaikan. Ya di situ disebutkan juga. PKPU nomor 3 2017 ya Bang. 2017 ya. Iya 2017. Nomor 3. Nomor 3. Nah, berarti yang PKPU tahapan ini kan nomor 2. Ya. Bisa saja nanti PKPU nomor 3. Bisa berubah ya nantinya ya. Ya, karena kan ada pergolakan di atas kan. Mahkamah Agung sudah MA kemarin. Kalau sebelumnya
MK. Ya. Sekarang MA. Yang merempet dulu ke sana. Jelas begini, kami secara konsisten ya akan melaksanakan tahapan. Nah, tahapan mulai dari tahapan penyelenggaraan ini kan masuk nanti pengumuman pendaftaran yang akan dimulai di tanggal 24 ya. Iya. Pengumuman pendaftaran itu 24, 25, 26. Kemudian pendaftaran pasangan calon 27 Agustus ya Bang. Sampai 29. 3 hari aja ya Bang. 3 hari. aja. Baru penelitian. Iya. Penelitian 27 sampai 21. September. Enggak, di Agustus. Agustus ya. Baru nanti kemudian penetapan pasangan calon di 22 September. Betul. 22 September. 3 hari setelah penetapan baru masuk tahapan kampanye. Kampanye berapa hari Bang? Dari berapa bulan? 25 September sampai 23 November. 23 Sekitar November. 60 harian ya. Berarti ada 4 2 hari. bulan, masa, 2 bulan. 2 bulan lumayan. Oh, berarti ada 4 hari masa tenang yang tak tenang itu ya Bang. 23, 24, 25, 26 ya. 24, 25, 26 itu masa tenang. Masa tenang. Yang kurang tenang itu. Justru di masa-masa tenang itu KPU lagi disibukkan dengan berbagai macam kegiatan logistik, distribusi logistik. Karena kita fokus di sana ya. Iya. Yang ngawasin biar Bawaslu saja mengawasi ya. Karena sudah ada tugas masing-masing ya. Berarti kan KPU fokus nanti untuk logistik, surat suara, bagaimana agar tepat sasaran. Suara, distribusinya ke daerah-daerah. Jadi memang sebenarnya logistik ini tidak masuk tahapan. Tapi tanpa logistik, pemilu tidak bisa berjalan kan barang ya, kan? Nah, saya sering tuh teman-teman divisi teknis yang mengampu divisi terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara harus baik-baik dengan saya sebagai pengampu divisi logistik. Kalau tidak ada logistik gimana apa yang mau apa yang mau dicoblos ya? Tapi Bang hati-hati juga Bang. Karena gara-gara logistik ini juga kemarin Bang. Bahaya di bangga logistik. Memang tak disebutkan secara eksplisit dan diatur secara rinci ya Bang. Mungkin tanggal berapa logistik. Tapi kan logistik ini sentral banget perannya. Gitu. Betul. Bahkan di pemilu 2019 ya, yang lalu kan sempat jadi persoalan. Karena kan antrian distribusi logistiknya tidak lancar. Tidak lancar, bahkan sudah hari H masih surat itu membuat beberapa kawan-kawan karam jadinya. Dan itulah yang membuat juga saya harus ambil tindakan pada. Berarti kan harus distribusi logistik. Sampai barang aja. Kalau tidak sampai ada yang melayang ya Bang. Belum layang. Jatuh-jatuh aja. Karena ini penting, karena meskipun tidak dibicarain tapi penting banget ya Bang, sentral banget ya. Karena tapi pilkada yang paling penting nanti juga selain mungkin sesuai dengan yang mau dicoblos, yang paling penting itu bahaya jangan sampai sudah tercoblos. itu jauh lebih ngeri itu Bang. Betul. Nanti di tata kelola logistik lah saya kira kita akan lebih waspada lah yang hal seperti itu, karena memang di tata kelola logistik itu pada saat pelipatan surat suara itu rentan sudah diatur. Tidak boleh bawa apa-apa, tidak boleh bawa apa-apa. Terus jarum pun tak boleh kan? Layak tidak layaknya sebuah surat suara juga sudah ditetapkan di keputusan KPU 1395 itu. Tapi kuku bisa berfungsi juga. Kuku bisa. Mungkin nanti ini bisa nih Bang, kuku dipotongin semua dulu Bang, kuku masuk gitu. Ya, itu yang menjadi pemeriksaan juga. Kuku diperiksa Bang. Kuku diperiksa berarti kalau kukunya panjang nggak bisa. Potong dulu. Karena takutnya. Iya betul. Kenanya ke abangnya kan, ke abang kena. Sampai ke kuku pun diperiksa, tidak boleh bawa jenis-jenis bahkan anting-anting apapun tidak dibolehkan. Tidak boleh ya. Dititip dulu. Sangat ketat ya. Tapi kan melihat ini Pilpres sudah selesai dengan baik. Nah mungkin tadi saya bilang 95% itu cukup baik Bang penyelenggaraannya. Pilkada itu kan tadi kita bilang di awal tadi kita pas sesi kedua agak berbeda. Emosionalnya pun agak berbeda, pendekatan yang kita pakai mungkin agak berbeda karena orang-orang yang akan maju nih orang-orang yang kita kenal nih Bang. Satu kota dengan kita nih Bang. Mungkin pernah duduk bareng ngopi ini Bang orang-orang ini. Tapi mungkin ada hal yang berbeda, mungkin ada hal-hal yang diterapkan yang berbeda, mungkin ada sesuatu yang mungkin ini rasanya akan begini untuk pilkada. Apalagi gini Bang,
terkadang kan orang suka mengklaim, wah tenang aja KPU kan orang kita nih, gitu, gitu kan. Padahal tidak kita, kan. Ya kan KPU harus netral. Nah, paling nggak penegasan KPU, wah kami independen. Jadi gitu begini Bang. sebenarnya di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban. Itu masuk kewajiban sebenarnya. Oh gitu ya Bang. Kewajiban kita itu sebagai penyelenggara, baik itu di provinsi, sampai ke tingkat kabupaten kota, itu adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu. Itu yang perlu dipegang. Artinya ketika kita memberikan informasi ke si A, si B juga harus dapat sebagai peserta pemilu. Tidak boleh kita membedakan apakah ini si kawan atau bukan. Bukan, ya betul. Ya itu yang harus diingat dulu sebagai penyelenggara. Berarti harus dihindari kewajiban itu adalah dengan pasangan tertentu ya, ya Bang. Tapi tetap kita bangun komunikasi, karena tanpa komunikasi juga susah juga jadi kita juga tidak bisa menyampaikan bahwa begini loh caranya, begini loh cara yang benar. Artinya harus membangun kedekatan yang sama dengan peserta pemilu. Nggak boleh pilih kasih. Ya, juga kita si A karena berkawan lama misalnya, atau si B kita tidak pernah bertemu, lalu kita tidak memberikan informasi yang sama. Keliru ya Bang ya. Tapi kalau soal tensinya Bang, kayaknya lebih tinggi tensi yang pilpres atau pilkada nantinya? Ya, kalau melihat waktunya sangat singkat, saya yakin memang tensinya cukup tinggi ya. Ini makin jarang pulang Abang nanti. Tapi saya kira beginilah, kita artinya sebagai penyelenggara tetap pada mekanisme on the track lah. Karena begini, kalau kita sudah memberikan laluan misalnya kepada satu orang, kemudian yang lain tidak, ini kan bisa menjadi persoalan juga betul. Kami depannya. Berarti kita Abang pengen menyelesaikan dengan husnul khotimah, pengen menyelesaikan dengan semua dengan baik-baik, dengan saya kira begitu. Betul. Harapan kita semua lah saya kira. Ya. Oke, sesi kedua kita rehat sejenak. Kita nanti akan ke sesi ketiga. Mungkin kesimpulan. Tapi sebelum nanti kita akan tanya juga sedikit soal dari perolehan kursi kemarin, siapa sebenarnya partai-partai yang bisa langsung mengusung calonnya tanpa koalisi, dan partai itu mana penting, yang harus karena kan kalau berdasarkan PKPU yang sebelumnya ini yang sebelumnya masih 20% ya Bang. Berarti 10 orang wakilnya di DPRD. 10 wakil di Batam kan 10 orang wakilnya di DPRD Batam. Siapa tahu berubah nanti kan Bang, tiba-tiba bisa 8. Pencalonan ya. Iya untuk pencalonan. Iya. Kita rehat sejenak. Nah, pembaca Batam Pos, nggak terasa kita di penghujung sesi ngobrol politik. Tadi kita sudah berbicara soal pilpres, bagaimana tahapan pilpres, lalu kita bagaimana soal tahapan-tahapan pilkada. Lalu lihat pilkada tadi Bang, kok nggak salah Bang Mawardi bilang tensi pilkada ini agak berbeda dibandingkan pilpres. Karena ada kedekatan emosional, kedekatan hal-hal lainnya. Mungkin jadi agak sedikit berbeda. Tapi sebelum kita masuk ke nih, bagaimana Bang Mawardi nyampaikan nih, kapan harus memilih, bagaimana mendapatkan informasi mengenai tahapan-tahapan pilkada, kita nanya dulu nih Bang. Apa kira-kira? Sebentar ini Bang, kita mungkin kan sebentar lagi, tadi udah penetapan ya, peserta calon legislatif terpilih sudah jelas, dan tinggal pelantikan ya Bang. Dan tentunya ini kan menjadi, kalau kita merujuk aturan yang lama, 20% dari kursi yang ada di Dewan itu bisa mengusung langsung pasangan calon. Dan kalau kita lihat hasil kemarin cuma satu partai ya Bang, yang bisa mengusung langsung untuk di Kota Batam. Ya mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Bang. Silakan Bang. Terkait dengan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih ya, ini kan tahapan final dari tahapan pileg yang lalu, dan sudah kita laksanakan 28 Mei terakhir. Kalau kita lihat komposisi yang duduk ini kan dari total 50 kursi, memang ada satu partai yang punya perolehan kursi 10 kursi dari 50 ya. Artinya kan kalau merujuk ke di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Itu kan bisa mengusung langsung satu calon ya, pasangan calon tanpa harus ada gabungan partai yang lainnya. Tanpa harus koalisi gitu ya Bang. Ini kan kalau kita memang sedikit berbeda ya, Batam ini kan prosesnya kan karena ada gugatan PHPU
dimohonkan oleh salah satu calon dari salah satu partai di Dapil 2, dan ini putusannya dismisal. Dismisal ya. Dismisal, sehingga kami harus melakukan penetapan, dan dasar penetapannya itu adalah keputusan KPU nomor 360 yang ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 20 Maret yang lalu. Dasarnya secara nasional, penetapan hasil pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPD secara nasional pada pemilu 2024. Karena tidak ada perubahan. Sekiranya ada perubahan, tentulah kita harus menunggu proses sidang di Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari setelah hasil keputusan itu disampaikan KPU sesuai dengan PKPU nomor 6 ya tahun 2024 pasal 17 dan 22 diatur tentang mekanisme penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Selanjutnya ya memang di PKPU di Undang-Undang Nomor 7 bahwa pengucapan sumpah janji itu juga masuk sebenarnya dalam tahapan, tapi itu kan sudah bukan domainnya kami lagi. Betul. Gitu. Tahap domain KPU di penetapan itu ya Bang, final di sana. Nah kalau tadi balik lagi bahwa ada satu partai Nasdem ya yang bisa mengusung langsung 10 kursi ya. Berarti partai-partai lain harus berkoalisi gitu ya Bang, jika ingin mengusung ini. Calon. Nah Bang, itu tadi balik sedikit sebelum kita nutup ya soal tensi tadi. Nah kemungkinan nanti kan kalau informasi yang berkembang bahwa calon ini agak-agak beragam nanti di Kota Batam nih. Mungkin ada dari etnis tertentu, ada mungkin dari agama tertentu. Nah tentunya bisa jadi kan ini jadi juga komunitas politik nanti nih soal SARA ini mungkin ada sedikit himbauan dari Abang agar hal-hal itu tidak jadi komunitas politik gitu. Sejatinya sebenarnya pilkada ini bahkan di pileg yang lalu selalu kami sampaikan bahwa pemilu itu sebagai sarana integrasi bangsa, sebagai sarana untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Berbeda boleh, tetapi tidak harus karena perbedaan itu kita lalu menjadi perbedaan yang berkepanjangan. Ya kan? Untuk itu saya kira dengan pilkada ini juga silakan kita berbeda pandangan, tapi harmonisasi, kemudian kerukunan di antara hidup kita sebagai warga Batam tetap harus terjaga. Harus terjaga, betul. Itu yang paling penting saya kira. Apalagi kawasan kita kawasan investasi ya Bang ya. Jangan gara-gara pilkada juga ribut dulu nanti. Tapi kalau secara ini ya Bang, berdasarkan data 2023, Batam itu termasuk plural dan sangat menerima. Mereka sangat warga Batam itu sangat menerima. Kita tuh termasuk yang sangat nomor 2 di Indonesia ya. Indonesia Bang. Kalau tahun 2022 kita nomor 1 terbaik dalam segi toleransi beragama, dan tahun 2023 kita nih nomor 2. Mungkin ya kita berharap tetap terjaga meskipun siapapun pemimpinnya, apapun agamanya, apapun etnisnya gitu ya. Nanti ya kita berharap pemilu ini juga pilkada ini berjalan lancar, dan abang-abang pun juga enak nih dari abang-abang KPU juga enak nih berjalan. Kalau lancar tidak ada riak-riak seperti itu tentu kan lebih enak, lebih nyaman menjalankan. Itu kan pilkada ini kan kompetisi Bang, kompetisi yang mungkin ya kita berharap kompetisinya benar-benar fair dan adil untuk semua. Itu aja sih Bang. Ya mungkin Bang, pesan-pesan terakhir mungkin terutama mungkin calon pemilih nanti sambil kita menunggu semua regulasi yang ada. Atau kalau bagi masyarakat pengen tahu nih tahapan pilkada kemana mereka nih Bang? Mau lihat-lihat tengok-tengok. Apakah ada Instagramnya KPU atau bagaimana? Kalau terkait dengan tahapan tentu merujuk kepada Undang-Undang PKPU nomor 2 ya, secara teknis itu dijabarkan mulai dari pelaksanaannya dari kapan, kemudian berakhir kapan, itu boleh dilihat di JDIH KPU, tapi PKPU nomor 2 ya tahun 2024 tentang tahapan. Kemudian mungkin terkait dengan progres tahapan juga boleh diikuti di laman websitenya KPU Batam, ya, baik di Instagramnya juga, karena setiap hari kita update
kegiatan-kegiatan kita. Jadi apapun kegiatan yang kita laksanakan, apalagi itu memang berkaitan dengan tahapan, selalu kita sampaikan ke masyarakat. Dan tentu terakhir ya, mungkin dari saya dan teman-teman sekalian juga menyampaikan untuk kepada seluruh pemilih ya, kepada seluruh pemilih, karena pileg kemarin sudah berjalan baik dan lancar, harapan kami juga untuk menuntaskan tugas dan amanah ini, mari kita jalin koordinasi, komunikasi, konsolidasi ya, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar ya, dalam suasana yang sangat kondusif lah saya kira. Iya, betul. Begitu. Ya, baik Bang Mawardi, kita tunggu perkembangan selanjutnya ya Bang, sambil menunggu regulasi pada tahap-tahapan berikutnya. Nanti mungkin kita akan ngundang lagi ya. Kita akan ngundang lagi begitu sudah ada pencalonan, udah ada nama. Kita butuh Bang Mawardi lagi nih. Siap. Tapi kayaknya Bang Mawardi agak sibuk nih, tapi mudah-mudahan ada waktu. Iya, betul. Dan ini juga kami mengelola ngopi dengan Ketua KPU Batam juga dalam rangka sosialisasi juga ya, dalam rangka juga mengedukasi masyarakat bahwa sudah sejauh ini loh tahapan yang sudah dilakukan teman-teman KPU, dan mudah-mudahan juga menjadi bisa jadi pegangan juga buat teman-teman ya. Juga termasuk para kandidat nih yang pengen maju kan gitu. Pasti sudah tahu duluan, sudah baca. Iya betul. Tensi boleh tinggi tapi hati tetap harus tenang gitu ya. Kita tetap berkompetisi dengan baik dan fair. Ya, cukup sekian ngopi Batam Pos kali ini. Sampai jumpa di ngopi berikutnya. Salam redaksi.